Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan janin dan plasenta. Pada hari pertama atau fertilisasi terjadilah pembuahan dan hanya satu sperma yang terbaik yang dapat menembus zona residu pada ovum. Dan pada hari kedua tahap 2 sel terjadilah pembelahan, dan pada hari ketiga atau morula terjadilah perkembangan eksponensial, yaitu perkembangan pembelahan dari 2 menjadi 4 dan dari 4 menjadi 16 dan seterusnya. Pada hari keempat atau blastokista disebut dengan perkembangan embriologi 2 lapis. Dan pada hari kelima, blastokista akhir terjadi di hari kelima, yaitu mulai terlihat pendekatan ke lapisan rahim. Dan pada hari ke-6 sampai 7, proses yang terjadi selama minggu pertama atau fertilisasi hingga implantasi, yaitu proses bridging atau implementasi. Dan pada tahap perkembangan embrio minggu kedua, pada hari ke-8 yaitu pembentukan trikaminer atau pembentukan 3 lapis. Pada hari ke-9, mulai ada pulau-pulau tapi belum diisi darah, namanya yaitu lakuna. Persiapan terbentuknya sirkulasi pembuluh darah antara ibu dengan janin. Hari 10 sampai 11, proses implementasinya makin dalam sampai akhir. Kompleks embrio bertemu dengan arteri spiralis berada dalam lapisan endometrium. Sedangkan pada hari ke-12, lakuna-lakuna tadi sudah mulai terisi darah. Dan pada hari ke-13, sirkulasi utero-plasenta dimulai. Sedangkan pada hari ke-14 yaitu diskusi embrional dilihat dari dorsal. Dan pada tahap perkembangan embrio minggu ketiga, yaitu pada hari ke-15, embrio bentuknya gepeng. Sedangkan pada hari ke-16, gastrulasi pembentukan lapisan-lapisan geminativum. Sedangkan hari ke-17, epibias membentuk lapisan germinativum. Dan pada hari ke-18, diskusi embrional transminar. Hari ke-19 yaitu pembentukan SSP. Dan pada hari ke-20, nerulasi lipatan saraf meninggi. Dan pada hari ke-21, potongan transversal melalui regio mulai terbentuk. Sedangkan tahap perkembangan embrio minggu keempat, di sini tabung saraf masih proses pembentukan. Dan di sini juga perkembangan lapisan trophoblast masih mempersiapkan untuk pembentukan plasenta. Dan pada tahap perkembangan embrio minggu kelima, pada hari ke-29 bisa kita lihat yaitu tunas lengan dan kaki sudah mulai terbentuk. Pada hari ke-30 pembentukan wajah sudah mulai. Dan pada hari ke-31 di sini usus sudah mulai terbentuk dan sistem penginderaan seperti mata juga mulai terbentuk di minggu kelima. Dan pada tahap perkembangan embrio minggu ke-6, pada hari ke-36 bisa kita lihat pembentukan kaki sudah mulai terlihat. Dan pada hari ke-37 perkembangan wajah pun sudah mulai terlihat. Pada hari ke-38 pembentukan otot sudah mulai terbentuk. Dan pada hari ke-39 kandung kemih terbentuk juga. Pada hari ke-40 tonjolan telinga mulai terlihat. Dan pada hari ke-41 mulai terbentuk jantung. Dan pada hari ke-42 pembentukan jari sudah mulai terlihat. Pada tahap perkembangan embrio minggu ke-7 yaitu hari ke-43 terjadi pemanjangan jari 2 tangan. Dan pada hari ke-44 perkembangan wajah sudah mulai terlihat jelas. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa perkembangan embrio minggu ke-7 tampak
jari-jari dan terbentuknya kelopak mata sudah mulai terlihat jelas menjadi bayi. Perkembangan janin. Periode dari permulaan minggu ke-9 sampai lahir disebut sebagai periode janin. Pada periode janin, pembentukan tubuh sudah selesai. Pada periode janin ini hanya terjadi maturasi atau pertumbuhan organ dan ukuran organ lebih pesat. Pertumbuhan kepala. Pertumbuhan kepala relatif lambat daripada pertumbuhan lainnya. Di awal bulan ketiga, kepala berbentuk setengah dari panjang dari puncak ke bokong. Di akhir bulan kelima, ukurannya mulai berubah rasional jadi seperti dari panjang puncak ke tumit. Dan pada akhir kehamilan, saat menjelang persalinan, ukuran kepalanya cuma seperempat dari panjang puncak ke tumit. Perkembangan wajah dan ekstremitas. Selama bulan ketiga, wajah semakin mirip manusia. Ekstremitas, baik kaki maupun tangan, mencapai panjang yang relatifnya dibandingkan bagian tubuh lainnya, walaupun ekstremitas bawah masih pendek. Osifikasi primer atau pengulangan dimulai di minggu ke-12. Perkembangan genital, usus, dan otot. Pada minggu ke-12, genital eksterna mulai berkembang sampai terlihat kelaminnya. Pada minggu ke-6 mulai berkembang usus, dan pada akhir bulan ketiga sudah ada aktivitas otot. Perkembangan janin bulan ke-4 sampai 6 yaitu selama bulan ke-4 sampai 5 janin memanjang secara cepat dan berat janin sedikit meningkat selama periode ini. Dan pada perkembangan janin ke-4 sampai 6 ini sudah mulai ada rambut halus. Pada bulan ke-6, kulit janin berwarna kemerahan. Dan perkembangan janin usia 8 sampai 9 bulan, selama 2 bulan terakhir berat badan janin mulai signifikan. Mulai terbentuk lapisan lemak subkutan, jadi pipinya mulai cabi. Perkembangan plasenta. Plasenta adalah organ yang memfasilitasi pertukaran nutrien dan gas antara kompartemen ibu dan janin. Perubahan dalam trofoblast. Komponen janin pada plasenta berasal dari trofoblast dan mesoderm ekstraembrional. Jadi di dalam plasenta ada komponen janin dan komponen ibu. Darah dari ibu dialirkan ke plasenta melalui arteri spiralis. Sedangkan struktur plasenta di awal bulan ke-4, plasenta memiliki 2 komponen. Yang pertama, bagian janin namanya conoid frondosum. Yang kedua, bagian ibu yang bernama decidua basalis. Dan pada ke-9 bulan, plasenta ini ukurannya 15 hingga 25 cm. Tebalnya 3 cm dan berat sekitarnya 500 hingga 600 gram. Permukaan plasenta janin ditutupi sepenuhnya oleh lempeng korion. Fungsi plasenta juga yaitu pertukaran gas, pertukaran nutrien dan elektrolit, transmisi antibodi ibu dan produk hormon. Cairan amnion atau cairan ketuban itu seharusnya jernih encer yang dihasilkan oleh sel-sel amnion. Sebagian besar juga berasal dari darah ibu, yang mana cairan ini berfungsi yaitu meredam guncangan, mencegah melekatnya mudi ke amnion, memungkinkan janin bergerak. Amnion ini setiap 3 jam sekali diganti. Cara menggantinya yaitu si janin menelan cairannya, kemudian cairan tersebut dia keluarkan lagi tapi sifatnya steril. Tali pusat. Tali pusat ini berdiameter sekitar 1-2 cm dan panjangnya 50-60 cm. Tali pusar normalnya terbagi menjadi 2, yaitu
arteri dan 1 vena.